Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jadilatul Aulia. Saya sebagai moderator dalam presentasi metabolisme hormon pemicu pertumbuhan bakteri untuk memenuhi tugas fisiologi mikroba yang diampu oleh Bapak Sarkono. Sebelum saya menyampaikan isi materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Siti Jadilatul Aulia dengan NIM G1A021074. Selanjutnya Vivi Syahrani dengan NIM G1A021076. Selanjutnya Anastasia Putri dengan NIM G1A021016. Dan terakhir Satyani Putri Purnamiswari dengan NIM G1A021072. Untuk materi pertama yaitu pengertian hormon yang akan dijelaskan oleh teman kita Anastasia Putri. Untuk Anastasia Putri dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai hormon. Hormon berasal dari salah satu kosakata bahasa Yunani, bahasa Girika, yakni hormein yang berarti menggerakkan. Ada pula yang mengartikan hormon sebagai chemical messenger atau pembawa pesan kimia. Hormon merupakan senyawa organik yang diproduksi oleh suatu bagian tubuh dalam konsentrasi kecil dan diangkut ke bagian lain yang nantinya dapat mempengaruhi sel ataupun organ target sebagai bentuk dari respon fisiologis. Hormon berperan dalam mengatur pertumbuhan dan perkembangan. Hormon tumbuhan disebut juga fitohormon, yaitu zat yang dapat menggiatkan sel karena diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Baik, selanjutnya yaitu mengenai macam-macam hormon yang akan dijelaskan oleh Satyani Putri Purnameswari. Untuk Tia dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi, saya akan menjelaskan tentang macam-macam hormon. Jadi, macam-macam hormon itu yang pertama ada hormon auksin, ada hormon sitokinin, ada hormon giberelin, ada hormon etilen, dan yang terakhir ada asam absisat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hormon auksin. Hormon auksin merupakan salah satu dari zat pengatur tumbuhan atau ZPT. Struktur auksin adalah asam indolasetat atau dikenal dengan IAA. Indolacetic acid atau IAA merupakan anggota utama dari kelompok auksin yang mengendalikan banyak proses fisiologis penting termasuk pembesaran dan pembelahan sel, diferensiasi jaringan, dan respon terhadap cahaya dan gravitasi. Baik, selanjutnya ada hormon sitokinin dan hormon giberelin. Untuk hormon sitokinin ini merupakan hormon tumbuhan yang dihasilkan dalam jaringan yang sedang tumbuh secara aktif seperti akar, embrio, dan buah. Selain berperan dalam pembelahan sel, kerja sama antara sitokinin dan auksin dapat mengendalikan proses diferensiasi yaitu pembentukan tunas dan akar. Jadi sitokinin ini sangat berperan untuk membentuk tunas dan akar. Kemudian ada hormon giberelin. Hormon giberelin adalah hal yang menyebabkan terjadinya pemanjangan ruas-ruas batang padi secara berlebihan. Senyawa giberelin ditemukan pada tumbuhan dalam kadar sedikit dan berfungsi sebagai proses pemanjangan batang. Jadi hormon giberelin ini juga berfungsi untuk tingginya tanaman. Selanjutnya ada hormon etilen. Hormon etilen merupakan senyawa yang berbentuk gas yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Etilen dihasilkan oleh tumbuhan untuk proses senescence atau penuaan pada tumbuhan. Senescence merupakan proses penuaan yang tidak dapat balik, irreversible, yang akhirnya menuju pada kematian. Kemudian yang terakhir, ini bukan hormon tetapi asam, yaitu asam absisat. Jadi asam absisat ini ialah senyawa tunggal pada tumbuhan seperti giberelin, auksin, dan sitokinin. Awalnya asam absisat tersebut dengan istilah absisin 2 karena diperkirakan memiliki peran utama dalam gugurnya buah. Dalam waktu yang berdekatan, dua kelompok lain menyebutkan dengan dormin karena mengira hormon ini memiliki peran utama dalam dormansi tunas. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu contoh bakteri dan hormonnya yang akan dijelaskan oleh teman kita Vivi Syahrani. Untuk Vivi dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Baik, saya akan menjelaskan mengenai bakteri penghasil hormon, yaitu IAA. Bakteri penghasil IAA mampu menghasilkan fitohormon yang dapat mempercepat pertumbuhan tanaman.
Hormon IAA adalah auksin endogen yang berperan dalam pembesaran sel, menghambat pertumbuhan tunas samping, merangsang terjadinya absisi, berperan dalam pembentukan jaringan xilem dan flem, dan juga berpengaruh terhadap perkembangan dan pemanjangan akar. Hormon IAA merupakan hormon yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sehingga sintesis oleh bakteri tertentu merupakan alasan yang menyebabkan peningkatan pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, Azotobacter. Azotobacter adalah bakteri heterotrof yang memerlukan bahan organik sebagai sumber karbon dan energi. Bakteri ini juga dapat tumbuh di media dengan nitrogen. Energi aktivitas fiksasi N2 diturunkan dengan biokatalisator nitrogenase yang aktivitasnya tergantung dari logam Fe dan Mu. Azotobacter adalah salah satu mikroba yang hidup di rhizosphere tanaman dan banyak digunakan sebagai pupuk hayati. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya kesimpulan dari presentasi ini akan disimpulkan oleh teman kita, Anastasia Putri. Untuk Anastasia, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi bisa kita simpulkan berdasarkan pengertian tadi, hormon itu mempengaruhi dan mengontrol perkembangan tumbuhan. Hormon mempunyai fungsi untuk mengatur metabolisme, pertumbuhan maupun perkembangan. Hormon pada tumbuhan atau fitohormon yang dapat memicu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan adalah auksin atau IAA, sitokinin, giberelin, etilen, dan asam abisisat. Baiklah, terima kasih untuk semuanya. Mungkin hanya ini yang kami dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.